Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tak lupa kita juga cerahkan salawat serta salam kita ke Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya ke kita semua. Semoga syafaatnya terus mengucur kepada kita hingga akhir zaman nanti. Amin. Gimana nih kabar kalian semua pada malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya sehat berarti ya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini ada yang tahu gak sih apa agenda kita malam ini? Nggak tahu. Nah, jadi agenda kita malam ini kita akan ngebahas suatu hal yang emang relate sama kehidupan kita. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Nggak ada yang tahu ya berarti? Nah, kita tuh bakal ngebahas sebuah obat yang bisa ngobatin hati kita. Nah, sekarang kan kita tuh lagi sibuk-sibuknya nggak sih? Kayak banyak tugas, terus pulang ke rumah cuma bisa makan, tidur, terus besoknya sekolah lagi kan. Pasti kita tuh kan kayak capek, ngerasa gelisah gitu. Kadang pernah nggak sih kalian ngerasain kalian gelisah tapi nggak tahu karena apa, tapi tetap aja gelisah terus? Pernah kan? Biasanya kan kita juga bingung mau ngapain. Tapi kan biasa juga ada bahasa terapisnya buat ngilangin si gelisah kita tuh kita bisa ngeluarin unek-unek kita cerita ke teman kita gitu ya biasanya ya. Nah, tapi ada satu metode yang ampuh banget buat ngilangin si rasa gelisah kita itu. Rasa gelisah kita ini. Ada yang tahu gak? Jadi metodenya itu tadabbur Al-Quran. Nah, apa sih tadabbur Al-Quran? Jadi tadabbur Al-Quran adalah memahami dan menghayati pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya Allah itu menyebutkan pada Quran surat Yunus di ayat ke-57 yang berbunyi wasyifa'u lima fis sudur, yang artinya dan penyembuh bagi segala penyakit yang berada di dalam dada. Nah, kita bisa lihat kan, kita bisa dengar kalau arti dari kata syifa itu kan penyembuh. Ya artinya kalau Allah emang udah bilang kalau itu tuh penyembuh, pastinya itu bakal sembuh. Nggak ada kayak kita tuh Allah udah ngerencanain orang itu sembuh tapi bakal sakit lagi, kan nggak akan ada ya. Karena apapun yang Allah perintahkan itu pasti akan terjadi. Nah, jadi gimana sih cara mentadaburi Al-Quran itu di tengah kesibukan kita yang emang lagi padat-padatnya? Pertama, kita tuh harus pegang satu prinsip di mana ketika kita mencari waktu yang tepat, maka tidak akan sempat. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran tapi hanya menunggu waktu yang tepat, maka tidak akan terlaksanakan untuk mentadaburi Al-Quran tersebut gitu. Jadi solusinya kita itu harus meluangkan waktu di tengah kesibukan kita, ya walaupun istirahat cuma sebentar nih, tapi kita tuh sempatkan gitu buat baca Al-Quran 1 atau 2 ayat, karena dari 1 atau 2 ayat itu juga sudah menghasilkan pahala yang besar bagi kita gitu. Terus ada juga nih cara mentadaburi Al-Quran yang lain, yaitu dengan kita menganggap istimewa semua ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Kayak misal, kan tadi arti kata tadabbur itu menghayati dan memahami ya. Nah, kayak misal kita baca Al-Quran, terus kita tuh baca salah satu surat yang emang kayak misalnya depannya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ayat Alif Lam Mim kan beda ya dari ayat yang lain. Harusnya tuh dari situ kita tuh muncul rasa penasaran, ini tuh artinya apa ya? Ini tuh kira-kira kandungan dari si ayat yang emang beda dari yang lain itu apa ya? Nah, dari situ kita kan dari rasa penasaran itu kita bisa ngulik, kita bisa tahu akhirnya kenapa ayatnya itu beda dari yang lain gitu. Dan itu udah termasuk dari cara mentadaburi Al-Quran. Nah, ada juga cara lain yang emang direkomendasikan sama Ustadz Hanan Ataki. Pertama, kita itu ambil Quran, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita buka Al-Qurannya, maka biasanya halaman yang terbuka itu ketika kita baca ayat-ayat dari arti ayat dari Al-Qurannya bakal sesuai sama keadaan hati kita gitu. Nah, jadi segitu aja tuh materi singkat tentang tadabbur Al-Quran ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya atau ada yang dibingungin? Nggak ada. Berarti cukup ngerti ya? Alhamdulillah kalau bisa ngerti. Nah, karena emang waktu itu sudah menunjukkan
Jadi kita tutup aja ceramah singkat kita kali ini. Mari kita sama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau misal ada perkataan aku yang emang tidak berkenan di hati kalian semua. Semoga informasi atau ceramah tadi yang aku sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sampai jumpa di ceramah singkat lainnya.